Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, setidaknya ada dua makna. Yang pertama, kita hanya mengakui Allah, Zat yang Maha Agung, yang patut dipuji, dan kita adalah hamba yang lemah, hamba yang dhaif. Kita tidak punya daya upaya apapun tanpa izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, setiap kita mengucap hamdallah, kita berterima kasih kepada Allah atas limpahan nikmat yang tidak sanggup dihitung oleh siapapun. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Dalam Al-Quran Allah berfirman, jikalau kamu ingin menghitung nikmat, kata Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Ini abad 21, ini abad luar biasa ya. Apa-apa saja bisa didapat, AI luar biasa, aplikasi bisa dibuat. Tapi coba silakan kalau mau menghitung nikmat Allah, menggunakan teknologi tidak akan bisa. Namanya nikmat Allah itu tidak bisa didustakan ya. Walaupun dia mengatakan tidak percaya Allah mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Karena kita terima terus nikmat Allah. Ini jam berapa sekarang? Jam 9 kurang 7 menit. Mulai saat ini kalau untuk menghitung napas itu sudah gampang dengan alat, tekan saja. Berapa banyak kita bernapas sampai jam 9 besok malam, 24 jam. Sudah dihitung oleh manusia 23.000 kali. 23.000 kali, Pak, kita bernapas nih. Bayangkan kalau sampai malaikat assalamualaikum, rekening napas bulan Agustus katanya kan, sekali napas 10 rupiah. 230.000, Pak. Sehari bayang napas, sebulan 6.600.000. Itu napas saja. Belum kita bicara lain ya. Ini sebentar kita makan. Ada makanan deh. Kalau sampai Allah katakan urus sekarang makanan itu pisah sendiri. Mana yang menjadi untuk otak, untuk jantung ya. Sari makanan untuk lambung, untuk darah, semua kalian silahkan bagi. Yang untuk ampas kita makan saja kan, besok tinggal ke belakang buang ampasnya. Tubuh kita sehat. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nggak bisa kita dustakan. 31 kali Allah mengulang ayat itu. Itu baru soal diri kita, belum kita bicara alam semesta ini. Coba lihat siapa yang menggerakkan alam ini. Tidak ada ilmuwan yang bisa menjawab ya, energi apa yang digunakan oleh bumi ini saja. Kalau tidak ada siang dan malam. Kenapa terjadi siang dan malam? Karena Allah menggerakkan bumi ini. Maka hari berganti hari, bulan berganti bulan. Semua kendaraan itu membutuhkan energi. Tidak mungkin Honda kita, motor kita, mobil kita jalan kalau tidak ada BBM. Bumi BBM-nya dari mana? Kalau sampai bumi malaikat umumkan, hai penghuni bumi, hari ini kami mau isi BBM. Berhenti tiba-tiba bumi, hancur semua makhluk ini. Ya. Dan kecepatan bumi tidak pernah berubah sejak diciptakan. Dan para ilmuwan mengatakan kalau bumi mengurangi kecepatannya,
Karena sistem keseimbangan alam, jadi gerakan bumi itu mereka katakan dalam ilmu fisika ada yang namanya ya, ada gaya sentrifugal, gaya sentripetal ya, daya tarik, sehingga posisi bumi itu harus tetap. Kalau dia lambat sedikit saja, dia ditelan oleh matahari. Kalau dia ngebut, dia keluar. Ya. Karena itu Allah mengatakan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la lailu sabiqun nahar wa kulum fi falaki yasbahun. Ya kan? Dalam surah Yasin. Matahari nggak bisa kejar bulan, malam nggak bisa mendahului siang. Wa kulum fi falaki yasbahun. Ini ditemukan oleh ilmuwan di kemudian hari. Oh, ternyata semua benda langit punya jalannya, garis edarnya. Yang dikatakan di dalam surah Yasin itu semua beredar pada jalannya masing-masing. Ini 15 abad yang lalu Al-Quran turun, belum ada ilmu astronomi. Karena itu jemaah ya, ketika kita menyebut hamdalah, yang pertama kita memaknai bahwa tidak ada Tuhan yang patut dipuji kecuali Allah. Zat yang maha agung hanya Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Semua yang kita lakukan, pujian, ya, sanjungan, itu semua karena Allah yang beri kita kekuatan. Dan yang kedua, dengan hamdalah itu kita berterima kasih kepada Allah karena Allah memberikan kita nikmat yang tiada terhingga. Pak Dedi, terima kasih nih saya diundang ya. Apa namanya? Kajian S3 Kajian Pekanan. S3 Pekanan ya. Kasih. Kasib ya. Jadi saya mau menolak susah juga karena sudah sering menolak ya, walaupun beberapa minggu ini saya terlalu lelah ya, dan memang sudah terasa usia 60 lebih itu ya Pak ya, nggak bisa mendustakan kita ya. Saya dari pagi mengajar walaupun lewat Zoom ya, tapi tadi tidak lewat Zoom karena ada klasikal, ada pertemuan, sehingga di tempat di balai 2 Jumat saya pun sudah absen ya, tidak bisa mengajar. Tapi ini karena sudah janji, bismillah lah saya berangkat. Nah jamaah yang dicintai Allah, jadi memang Pak Dedi bilang Ustadz syirah nabawiyah ya. Jadi kalau kita bicara syirah nabawiyah itu bicara kehidupan Nabi ya. Dan kalau kita ingin nanti bersama Nabi, memang kita harus mencintai Nabi. Ada hadis dari Anas bin Malik, mungkin sudah pernah dengar ya, hadis sahih ini. Anas bin Malik, ada seorang laki-laki datang ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabat. Dia masuk masjid. Orang ini orang Badui. Jadi karakter orang Badui itu dia sopan santun tidak terlalu penting bagi dia. Ya, dia lebih berterus terang apa adanya, tapi dia tidak berwajah dua. Kalau dia tidak iya. Nah, ini tiba-tiba dia datang ke masjid, Nabi sedang duduk. Dia bertanya kepada Nabi sambil berdiri. Jadi jelas kurang sopan menurut sebagian sahabat. Ya Muhammad, dia bilang, beritahu kepadaku kapan kiamat. Tentu sahabat terhenyak semua. Ada orang tanya kapan kiamat. Kita hari ini kalau ditanya kapan kiamat, tenang-tenang saja kan. Bagi sahabat, kalau dengar kiamat, apalagi ayat-ayat Quran menyatu dengan mereka, dan kiamat itu dahsyat ya. Kalau sekarang ada gempa, paling kita lari ya kan. Ada tsunami kita lari. Tapi kalau kiamat itu bukan soal lari lagi. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Manusia berterbangan seperti aneh-aneh. Gunung hancur lebur seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Di ayat lain, wanita yang menyusui melepaskan anak susuannya, yang hamil keguguran. Orang sudah tidak ingat lagi. Maka ketika ditanya kapan kiamat, para sahabat terhenyak. Ya. Apa ini orang nanya? Gitu. Tapi Rasulullah itu dalam banyak peristiwa kita lihat begitu bijak, tenang. Ya. Berbagai jawaban itu kadang bisa berbeda setiap orang yang bertanya.
Nah, dalam kasus ini Nabi tidak menjawab karena memang tidak ada yang tahu kapan kiamat ya. Yang terkenal hadis Jibril ya, ketika Jibril datang menyamar sebagai manusia kan salah satu pertanyaannya kapan kiamat. Ya. Sudah populer itu hadis masyhur yang mengajarkan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Lalu dia tanya kapan kiamat. Nabi bilang ya, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya kita sama-sama tidak tahu. Maka tidak ada yang tahu kiamat itu. Apalagi ayat Al-Quran mengatakan yas'alunaka anis-sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Jadi di dalam surah Al-A'raf kalau saya tidak salah itu mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat. Yas'alunaka anis-sa'ah ayyana mursaha, kapan kiamat itu? Qul innama ilmuha inda rabbi. Jawab wahai Muhammad bahwa ilmu tentang kiamat itu hanya ada pada sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada seorang pun yang mengetahui waktu kedatangannya. Maka Nabi tidak menjawab waktunya, tapi Nabi mengeluarkan kata-kata, apa yang kamu siapkan kalau kiamat itu datang? Kalau kita waktu itu hadir di tempat itu, kita juga terhenyang. Atau kalau kita tanya dengan Nabi, kapan kiamat ya Rasulullah? Lalu Nabi bilang, apa yang antum siapkan kalau kiamat datang? Itu sama dengan pertanyaan, kapan kita mati? Tidak penting, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Yang paling penting apa yang kita siapkan kalau kematian itu datang. Maka pertanyaan Rasulullah ini menghenyak. Apa yang kau siapkan kalau kiamat itu datang? Laki-laki yang tadi berdiri nampak gagah, suaranya keras, tertunduk, kata Anas bin Malik, lalu terdengar lirih kata-katanya, ya Rasulullah, tidak ada apa-apa yang kusiapkan. Sholatku sedikit, puasaku sedikit, sama dengan kita ya kan, nggak ada. Jadi dia menyatakan, tidak ada yang saya siapkan ya Rasulullah, ibadah saya tidak ada apa-apanya. Tapi saya mencintaimu wahai Rasulullah. Anta ma'a man ahbabta. Ini kalimat yang sangat berkesan bagi Anas bin Malik. Kata Anas, aku begitu mendengar kalimat itu, ya, karena Nabi mengatakan kamu nanti bersama saya karena kecintaanmu itu. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Jadi dengan cinta kepada Rasulullah, insya Allah kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau membanggakan ibadah kita, apalah yang mau kita banggakan? Sholat saja kita kadang-kadang jamaah, kadang-kadang tidak gitu kan. Sholat pun kadang-kadang ingat sama Allahnya sedikit, lebih banyak lupanya. Tapi kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah bangun itu kecintaan itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu upaya mencintai Nabi tentu mengenal beliau. Kalau pepatah Indonesia, kalau tak kenal maka tak sayang, ya kan? Maka mari kita kenal Rasulullah. Ya tentu dengan memahami sirah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya banyak mengajar sirah di beberapa tempat ya. 3 tahun saja belum selesai itu sirah Nabawiyah. Ya. Nah, nanti satu saat secara khusus kalau memang diundang ya kita pelan-pelan ya. Jadi karena belajar sirah itu kalau kita dulu mengenal Nabi langsung Nabi Muhammad ya lahir tahun gajah gitu kan. Dia yatim ketika dilahirkan, umur 6 tahun bundanya wafat. Jadi dia menjadi yatim piatu ketika usia 6 tahun. Umur 8 tahun dia bersama kakeknya sampai 8 tahun sejak mamanya wafat. Kemudian kakeknya pun wafat, lalu dia hidup bersama pamannya Abu Thalib. Abu Thalib hidupnya serba kurang, anaknya banyak. Seputar itu yang kita tahu. Tapi dengan kita belajar sirah Nabawiyah banyak hal yang kita ketahui. Belajar sirah itu belajar fikih juga. Karena belajar kehidupan Nabi, belajar sirah itu belajar akhlak juga. Ya. Orang yang mempelajari fikih
lalu dia mengenal syirah, maka tidak kering pemahamannya. Berapa banyak orang mengatakan, ya, misalnya ini sunat apa wajib, gitu kan. Begitu selesai sholat isya, pergi terus. Kalau ditanya kenapa nggak sholat, itu kan sunnah. Betul dalam fikih. Tapi ketika kita belajar syirah nabawiyah, kita akan melihat para sahabat itu tidak pernah tanya, ini hukumnya sunnah apa wajib. Apa yang dikerja Nabi itu yang saya kerja. Itu konsep para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kajian fikih itu untuk kita lebih mudah memahami Islam. Kita yang sibuk, ya, mungkin tidak sempat sholat rawatibnya. Ya. Tapi kadang-kadang kita tidak ada kegiatan apa-apa, kita pakai dalil itu. Padahal kita lebih senang ngobrol, lebih senang baca Quran, lebih senang nonton TV. Nah, ini ketika kita belajar syirah akan memberikan makna dalam pemahaman-pemahaman ketika kita mengkaji di dalam fikihnya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, jadi kalau syirah itu kita nanti mulai dari tentu saja sejarah kehidupan bangsa Arab, karena Nabi itu orang Arab, ya. Jadi kita akan mengenal ada Arab Baidah namanya, ya. Itu yang sudah musnah. Jadi Nabi Adam, Idris, ya, sampai Nuh, lalu terjadi banjir besar, kan begitu. Nah, nanti keturunan Nabi Nuh ini, nah maka ada yang mengatakan kita sekarang ini adalah memang keturunan Adam, tapi dari jalur Nabi Nuh. Nah, Arab Baidah ini Arab yang sudah musnah. Di Al-Quran diceritakan tentang kaum Samud, kaum Ad, ya, kaum Madian. Jadi kalau saya memberikan syirah, saya awali dari situ supaya kita paham. Kemudian nanti ada Arab Aribah, ya. Ini yang masih tersisa yang dianggap dari keturunan Sam bin Nuh. Jadi anaknya Nabi Nuh ada namanya Sam. Nah, ini orang-orang Yaman, wilayah sana itu Arab asli. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Arab Musta'ribah. Dia sudah campuran. Nabi Ibrahim itu orang Irak, Babilonia. Ya, lalu dia merantau dengan bawa istrinya Sarah setelah dibakar api sampai ke negeri Syam. Dia mengembara terus negeri Syam, dia ke Kan'an, ya, Lebanon. Lalu dia di Palestina. Lalu terjadi paceklik, dia pergi ke Mesir. Nah, di Mesir itu Nabiullah Ibrahim dengan istrinya, dengan Nabi Lut ternyata dapat persoalan karena Raja Mesir suka istri orang, kan itu sejarahnya. Maka Siti Sarah kan akhirnya diambil sama Raja Mesir. Tapi waktu itu Nabi Ibrahim dan Sarah sudah berdiskusi. Karena kalau ada istri cantik, suaminya pasti dibunuh oleh raja waktu itu, Raja Mesir itu. Dia bukan Firaun Musa, ya, ini Raja Mesir. Maka kata Nabi Musa kepada Sarah, nanti waktu di hadapan raja, aku akan berkata engkau saudaraku. Ini dibahas di dalam tafsir. Apakah Nabi Ibrahim berdusta? Apa seorang rasul berdusta? Kan begitu. Nah, ternyata para ulama mengatakan Ibrahim tidak berdusta. Dia mengatakan Sarah saudaraku, saudara dalam iman. Karena hanya mereka yang beriman. Tapi dia istrinya. Maka ketika dikatakan oleh Ibrahim di hadapan raja, Sarah ini adalah saudara saya, Nabi Ibrahim dilepas. Tapi Sarah diambil. Nah, ketika malam, waktu Sarah ingin diganggu, Firaun itu tidak bisa bergerak dia, seperti terserang sesuatu yang dia tidak bisa melakukan apapun. Lalu dia bermohon kepada Sarah untuk dibebaskan. Siapa engkau sebenarnya? Sarah, syaratnya aku bebaskan, tapi kamu harus bebaskan kami dan suamiku Ibrahim. Berdoa Sarah, akhirnya raja itu terbebas dan dia tidak berkhianat. Dia kasih hadiah seorang perempuan namanya Siti Hajar. Dalam sejarah Siti Hajar disebut seorang budak, ya, tapi nanti kita kaji ulang lagi. Tapi sekarang banyak sejarawan mengatakan itu sumbernya dari
Kristen dari Paulus ya. Karena di dalam kitab Bible cerita itu ada juga. Tapi sebenarnya Siti Hajar putri itu dia anak selir. Karena raja kan banyak punya istri. Jadi dia seorang yang mulia. Dia bukan budak. Diserahkanlah kepada Siti Sarah untuk membantu dan melayaninya. Kembalilah mereka ke Palestina. Sampai di Palestina ya, lama usia Sarah semakin lanjut, Ibrahim juga sudah lanjut, maka Siti Sarah mengatakan nikahilah Hajar. Terjadilah perkawinan, lalu lahirlah Nabiullah Ismail. Kalau begitu, Nabi Ismail itu ayahnya Irak, mamanya Mesir. Kemudian nanti Ismail dibawa oleh Ibrahim ke Ka'bah, ya kan? Ke Mekah. Ka'bah kan hilang. Kapan hilangnya Ka'bah? Ketika terjadi banjir Nabi Nuh. Kan seluruh dunia tenggelam. Jadi tidak ada yang tahu di mana Ka'bah. Jadi Baitullah itu yang pertama menemukannya, artinya Allah telah di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Allah telah menetapkan Mekah itu sebagai kota suci sejak penciptaan langit dan bumi. Karena itu status Mekah sebagai kota suci tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Ya. Karena itu Abraha pernah dimusnahkan oleh Allah karena mau menghancurkan Ka'bah, menghilangkan status Mekah. Maka Mekah sebagai kota suci itu sudah Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Jadi ketika terjadinya gerakan lempeng-lempeng bumi, lalu kemudian stabil lempeng bumi ini terjadi benua-benua. Nah, Mekah itu sudah Allah tetapkan sejak itu sebagai kota suci dan statusnya tidak bisa dicabut oleh siapapun. Malaikat tahu, karena Allah tentu yang menyampaikan. Maka malaikat sebelum manusia datang, malaikat sudah turun ke bumi. Itu sebabnya ya, Ka'bah itu dibangun pertama oleh malaikat. Nah, ketika pemilik bumi datang, Nabi Adam diturunkan, malaikat pindah kan? Kemana malaikat pindah? Ke Arsy. Mereka bertawaf, tapi Allah perintahkan mereka membangun Baitul Makmur. Di mana posisi Baitul Makmur itu? Para ulama Sufi terutama mengatakan Baitul Makmur itu secara vertikal persis di atas Baitullah hari ini. Tapi tidak bisa kita hayati secara fisik karena ini bicara supranatural. Jadi begitu kita tawaf itu pancaran ya naik ke langit. Seluruh orang sholat di dunia termasuk kita tadi barusan sholat itu menuju satu titik namanya Baitullah, Ka'bah. Orang Indonesia kita menghadapnya ke barat kan, dari timur. Orang Suriname ya itu menghadapnya ke timurnya. Orang wilayah selatan ke utara. Jadi dari seluruh dunia itu ketika sholat dia sujud menghadap Baitullah. Dan orang yang sholat itu mengeluarkan energi. Jadi manusia ini menurut para ahli ya, manusia ini selalu mengeluarkan energi. Dua, kalau tidak positif negatif. Kalau kita marah-marah, maki-maki orang itu negatif. Ya, teriak-teriak, ya, nyumpah-nyumpah itu negatif. Tapi kalau kita sedang sholat, seperti duduk ini energi positif. Maka seluruh energi positif dari seluruh muka bumi menuju satu tempat namanya Baitullah. Termasuk kita. Nah, gelombang energi positif ini bacaan Al-Fatihah, bacaan surah, zikir apa segala menuju satu tempat namanya Baitullah. Di Baitullah ini orang tawaf. Ya, tawafnya pun berlawanan dengan arah jam. Dan ternyata para ilmuwan mengatakan seluruh benda langit juga seperti itu. Dan dokter, kalau ada dokter sini juga mengatakan gerakan jantung, darah yang dipompa oleh jantung juga tawaf. Jadi gerakan itu gerakan yang berlawanan arah jarum jam. Ini memutar. Siapa yang pernah belajar tentang di mesin air itu kan ada dinamo ya, ada yang digulung dinamo. Itu ada namanya dalam ilmu fisika
apa dulu ya? Keledai, pokoknya arahnya begini, Pak. Tunjuk ke atas ya. Berlawanan dengan arah jarum jam, tapi tunjuk ke. Jadi energi naik. Nah, maka semua di dunia ini sholat mengarah ke Baitullah, di sana diputar, termasuk malaikat juga memutar, semua energi naik ke atas. Jadi kalau mau tahu kenapa bumi berputar, benda-benda langit berputar, semuanya dengan kuasa Allah, tidak perlu BBM, karena sujudnya, ketaatannya orang-orang beriman. Nah, sehingga kalau sudah tidak ada yang sujud lagi, baru nanti kiamat itu betul-betul akan terjadi. Nah, kita kembali kepada Nabiullah Ibrahim membawa Ismail dengan istrinya Hajar tadi ya. Ka'bah kan sudah hilang ya. Baitullah kan sudah hilang. Nah, pertanyaannya siapa yang menemukan Baitullah? Lokasinya. Jadi yang menemukan lokasi Baitullah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti buka surah Ibrahim ayat 37 ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim membawa anaknya dari Palestina tadi, masih bayi, dengan istrinya. Ini yang baru datang, kami lagi cerita ya, tentang sejarah Arab, ya, bangsa Arab. Ya, ada bangsa Arab yang sudah musnah, namanya Arab Baidah. Itu sudah tidak ada lagi keturunannya. Tetapi Al-Quran memberitahu mereka itu, kaum Samud, kaum Ad, ya, kaum Madian, yang mendustakan Nabi Saleh, ya, kaum Samud, ya, kaum Madian, ya, yang mendustakan Nabi Shu'aib, ya. Jadi itu sudah musnah. Nah, kemudian ada Arab yang keturunan Sam bin Nuh. Karena begitu sampai Nabi Nuh terjadi banjir besar. Musnah semuanya, termasuk Baitullah. Tidak ada lagi Ka'bah. Nah, Sam bin Nuh ini keturunannya asli itu di Yaman, Oman. Nah, ada Arab campuran. Nah, di sini Nabi Muhammad. Saya ceritanya itu tadi bagi yang baru datang. Saya ingin menceritakan Nabi Muhammad itu disebut keturunan Arab Musta'ribah, Arab pendatang. Ya. Karena Nabi Ibrahim itu berasal dari Irak, Babilonia, daerah Kasdam namanya. Lalu beliau dibakar, beliau berangkat bawa istrinya, singkat cerita sampai di Palestina, lalu ke Mesir, di Mesir dapat hadiah seorang putri yaitu Hajar. Hajar dibawa balik sampai Palestina, lalu Hajar kemudian nikah dengan Nabi Ibrahim, dinikahi Nabi Ibrahim atas saran Sarah, dapat Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail dibawa sekarang karena ya Allah perintahkan. Dalam riwayat berbagai kisah itu Siti Sarah tidak marah kepada Hajar, tidak diusir ya. Bahkan ketika Siti Hajar mau dibawa Nabi Ibrahim dengan Ismail itu ya, Siti Sarah yang nyiapkan perlengkapan. Tapi Siti Sarah nggak kebayang bahwa Nabi Ibrahim itu jauh sekali perjalanannya karena Allah yang suruh. Dalam pikiran Siti Sarah mungkin ya kalau dari sini supaya tidak sering nampak Nabi Ibrahim dengan Hajar gendong-gendong kan, perempuan kan cemburu. Ya paling enggak mungkin ke Darussalam lah, kira-kira situ. Tiba-tiba Allah suruh Nabi Ibrahim jalan terus. Maka dalam perjalanan itu sampai di suatu lembah. Dikatakan dalam surah Ibrahim ayat 37 itu Nabi Ibrahim kan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zijar'in. Tuhan, ya, aku telah meletakkan sebagian keturunanku di sebuah lembah. Biwadin ghairi zijar'in. Lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Kalau sampai di sini saja kita baca ayat itu, maka semua orang akan berkata Nabi Ibrahim itu suami yang kejam. Suami yang tidak punya perasaan. Anak istri ditaruh di situ ditinggal. Berarti Nabi Ibrahim itu sungguh sangat kejam. Tapi coba lanjutan ayatnya. Inda baitikal muharram, tetapi di dekat rumahmu yang mulia,
Baitullah, ya. Inda baitikal muharram. Artinya apa? Nabi Ibrahim diberitahu oleh Allah, Ibrahim kau tenang saja, tinggal saja anak istrimu. Karena ini adalah Baitullah yang hilang, yang lenyap, yang dulu malaikat datang bertawaf, Nabi Adam bertawaf, Nabi Idris bertawaf, Nabi Nuh bertawaf, tapi terjadi banjir besar, hilang. Sekarang kaulah yang menemukannya. Maka Nabi Ibrahim nanti suatu saat membangun Baitullah bersama Nabi Ismail. Jadi di situ yang menemukan lokasi tapaknya Baitullah itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad keturunan Ismail. Ismail bayi berdua sama mamanya ditinggal. Waktu Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ibrahim tidak sanggup mengucapkan kalimat apapun kepada Siti Hajar. Bagaimana mau menjelaskan? Tidak sanggup beliau. Maka beliau berjalan menggerakkan untanya, dikejar oleh Hajar. Hai Ibrahim, kenapa kami ditinggal di sini? Tidak ada apa-apa ini. Nabi Ibrahim tidak bisa jawab. Suami mana yang sanggup jawab? Ini istri yang dicintai. Ini anak yang sudah lama dirindukan. Siang malam berdoa, tiba-tiba harus ditinggal. Kata Allah, taruh dia di sini. Nabi Ibrahim tidak bisa jawab, diam saja. Tapi Hajar terus bertanya, apakah Allah yang perintahkan ini? Baru Nabi Ibrahim berkata, iya. Apa jawaban Hajar? Raditu billah. Kalau begitu saya ridho. Saya ridho kepada Allah. Maka dibiarkanlah Ibrahim pergi. Perbekalan habis. Ismail menangis meronta. Hajar berlari. Kenapa dia naik bukit? Karena dari bukit bisa tahu ada orang lewat. Naik. Mau teriak help me bahasa Acehnya. Tapi tidak ada. Turun dia. Lari lagi ke Marwah. Berapa meter, Pak? 400 meter satu. 7 kali, Pak. 7 kali. 2 kali saja kalau istri sekarang itu sudah teriak gitu. Ya. Tuhan, di mana engkau? Bukankah saya istrinya Nabi? Ini anaknya Rasul. Masa ditelantarkan, wahai Tuhan? Siti Hajar tidak keluar satu kalimat yang menandakan bahwa dia putus asa. Karena dia sudah mengatakan, Raditu billah. Dia tetap. Ketika yang ketujuh dia sampai di Safa, Allah perintahkan Jibril, turun kau hentakkan lututmu di kaki bayi itu. Maka Jibril hentakkan kakinya. Keluar air Zam-Zam. Keluar air Zam-Zam. Zumi, kata Hajar. Berkumpul. Maka kata Rasulullah, seandainya Bunda Hajar tidak memagarinya dengan batu-batuan dan tanah, maka air itu akan membanjiri dunia. Dan ini bukan sesuatu yang ilusi, karena air Zam-Zam itu pernah dikuras, Pak. Boleh Bapak cek di Google ya. Pernah dikuras 24 jam dengan menggunakan beberapa mesin. Ya, saya lupa sekali kuras itu berapa ratus liter keluar. Nggak habis-habis, Pak. Begitu dihentikan 11 menit, air Zam-Zam itu naik lagi. Dan dia berhenti pada batas sekitar 1,3 meter dari permukaan. Berhenti dia. Itu air Zam-Zam. Nah, gara-gara air Zam-Zam itu, burung-burung datang, turun dia. Para pengembara yang berasal dari Yaman, nah ini Arab asli. Arab asli dari Yaman. Ya. Suku Jurhum namanya. Mereka mengembara. Di sana ada burung. Ada 2 kemungkinan. Kalau burung suka turun, satu ada mayat, bangkai, mereka makan. Yang kedua, ada air. Sampailah suku Jurhum di situ. Minta izin kepada Siti Hajar. Boleh nggak kami ambil air untuk persediaan kami? Oh boleh, kata Siti Hajar, silahkan. Mereka temukan selama perjalanan kita, ya, kita tidak pernah ketemu
nenek moyang kita juga cerita tidak ada mata air seperti ini. Ini berlimpah, airnya pun menyegarkan. Akhirnya mereka izin bertenda. Pertama izin tenda dulu. Lah, kemudian dekati Siti Hajar. Boleh nggak tinggal di sini? Siti Hajar, boleh, tapi ini milik kami. Kami siap. Kami taat. Maka Ismail dirawat oleh keluarga Jurhum. Itu awal kota Mekah, Pak. Lahirnya kota Mekah. Ismail remaja kawin sama suku Jurhum. Kawin terus sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita cerita tentang sirah nabawiyah ya, memang kita mulai dari sejarah itu ya. Kemudian jazirah itu ya, kalau kita ini jazirah tapi dikelilingi air. Di sana jazirah dikelilingi lautan padang pasir ya. Nah, tentu panjang ya kalau kita cerita tentang sirah nabawiyah tadi. Tapi kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ini jam berapa nih? Harusnya setengah 10 ya. 10-15 menit lagi selesai ya, boleh dialog ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kita tidak cerita dari kelahiran masa kecil Nabi, kita langsung pada periode Nabi ya mendapat wahyu. Jadi kita mulai dari Nabi menerima wahyu. Jadi setidaknya kalau belajar sirah nabawiyah ada 4 atau 5 poin penting. Yang pertama, milad, kelahiran ya. Milad atau kelahiran Nabi. Bagaimana masa kecil beliau, ini sampai usia 40. Di sini semua tergambar keindahan hidup beliau. Masa kecil, masa kanak-kanak ya. Akhlak beliau semua tercermin. Sampai beliau kemudian menjadi masyarakat biasa, menjadi seorang pemuda, lalu beliau berkeluarga, beliau berdagang. Jadi sampai umur 40 Nabi Muhammad manusia biasa. Dia punya istri, dia punya anak ya. Anak Nabi ada berapa Bapak Ibu? Bapak 7. Saya hafal karena saya ada lagunya. Anak-anak Nabi ada 7 orang kan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Dia hafal saya. Ibrahim itu anak dari istri Maryam Al-Qibtiyah, tapi dari Khadijah itu 6. Nah, ini poin pertama milad. Yang kedua, ya, sisi kehidupan Nabi yang harus kita ketahui, masa bitsah, kenabian. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebangkitan individu Nabi, itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu tonggak kebangkitan Nabi secara individu. Nanti dengan Isra Mi'raj itu Nabi sudah mendapatkan energi dahsyat dari langit. Tidak ada makna lagi semua tantangan yang beliau hadapi, karena baru istri meninggal, paman meninggal ya, di Taif dianiaya, dilempari batu. Nah, itu tonggak yang ketiga. Jadi milad, bitsah, masa kenabian, diangkat menjadi rasul, Isra Mi'raj, kebangkitan secara individu, hijrah, ini kebangkitan secara kolektif. Jadi hijrah ini kebangkitan kaum muslimin. Nah, yang kelima itu yang disebut dengan Fathul Makkah, kemenangan. Ya. Nah, saya secara singkat saja ingin menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu dalam dakwahnya 13 tahun di Mekah. Mekah itu diwarnai dengan derita. Nabi yang awalnya dimuliakan, diagungkan, bahkan diberi gelar Muhammad Al-Amin, menjadi dibenci, dimusuhi, bahkan mau dibunuh. Jadi Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah. Lalu beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi 10 tahun. Ya.
Di Madinah berbeda. Kalau di Mekah Nabi dimusuhi, dikejar ya, bahkan mau dibunuh. Kalau di Madinah Nabi disambut. Nabi dihormati, bahkan diangkat menjadi pemimpin di kota Madinah. Ketika Nabi wafat, menjelang Nabi wafat, itu Allah sudah memperlihatkan seluruh jejak kesuksesan Nabi. Jejak kesuksesan Nabi itu bisa kita lihat ya dari banyaknya orang yang masuk Islam. Coba jamaah lihat ketika perang Badar, berapa jumlah kaum muslimin yang ikut perang? 313. Kenapa 313? Karena memang perang Badar itu Nabi tidak menyuruh mereka berangkat semua, karena Nabi tujuannya hanya mau menggertak, mencegat. Tiba-tiba terjadi perang, tidak bisa lagi balik karena Abu Sufyan kirim informasi ke Mekah bahwa mereka dicegat dan akan diserang oleh kaum muslimin. Maka Abu Jahal dan rombongannya datang dengan 1.000 orang pasukan. Terjadi perang Badar. 313. Berapa seluruh penduduk Madinah? Ya, ada yang memperkirakan pada saat itu kaum muslimin masih di bawah 1.000 jumlahnya. Perang Badar. Kapan itu? Tahun 2 Hijriah. Tahun 3 Hijriah, bulan Syawal, terjadi perang Uhud. Perang Uhud. Berapa jumlah kaum muslimin yang berangkat? 1.000 orang. Misalnya berangkat dari Matai sampai di Lampenerut, 300 orang mundur, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik. 300 orang munafik tidak ikut sampai di Lampenerut, karena Uhud itu hanya 6 km dari Madinah. Katakanlah di Belang Bintang gitu ya, tempat pertempurannya. Di Lampenerut sudah hilang 300 orang, sisa 700 kaum muslimin. Sebenarnya Abdullah bin Ubay itu kan orang munafik, dia bisa sejak awal tidak ikut, tapi dia memang sengaja ingin mempengaruhi semangat orang Islam, tapi gagal. Kaum muslimin tidak berpikir tentang jumlah. Ya, bagi mereka semua kemenangan pertolongan Allah. Karena itu 700 tetap berangkat. Terjadi perang. Ya. Perang itu menang apa kalah? Sebagian ada yang menyebut kaum muslimin kalah. Tapi Muhammad Khalid, seorang penulis sejarah, mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah kalah. Tidak ada peperangan yang Nabi Muhammad itu kalah. Perang Uhud itu tidak bisa disebut kekalahan. Karena syarat sebuah kemenangan dalam peperangan ada 3. Siapapun yang perang, kalau disebut menang, dia punya 3. Pertama, ghanimah. Ghanimah apa yang dibawa orang-orang kafir Quraisy? Tidak ada. Yang kedua, tawanan. Tawanan apa yang dibawa oleh orang-orang Quraisy? Mereka justru ke Mekah dengan terasa takut yang luar biasa. Yang ketiga, wilayah yang dikuasai. Perang Uhud tidak ada tawanan, tidak ada ghanimah, tidak ada wilayah yang dikuasai. Maka perang Uhud bukan kekalahan. Ya, perang Uhud itu hanya teguran Allah karena umat Islam tidak disiplin. Ketika Nabi masih terluka, dahinya mengeluarkan, pipinya mengeluarkan darah, giginya tanggal, ya, bahu beliau terasa sakit sampai sebulan beliau bercerita. Beliau bersembunyi di goa kecil di balik gunung Uhud. Beliau bilang sama sahabat, coba kamu lihat orang-orang kafir Quraisy. Apakah mereka naik kuda dengan meninggalkan untanya, atau mereka menaiki kuda dan untanya? Para sahabat ngintip, lalu lapor dengan Nabi, ya Rasulullah, mereka naik kuda dan naik untanya. Alhamdulillah, kata Rasulullah, mereka meninggalkan Uhud. Ini luar biasa Rasulullah. Kalau waktu itu dilaporkan, mereka naik kuda ya Rasulullah dan meninggalkan untanya, maka mereka menyerang Madinah dan mereka membunuh kaum muslimin di Madinah. Anak-anak, orang tua,
perempuan akan dimusnahkan. Jadi justru orang kafir Quraisy sendiri sedang gemetar ketakutan. Karena kemenangan mereka itu bukan kemenangan murni. Jadi Uhud bukan sebuah kemenangan. Berapa jumlah kaum muslimin waktu itu? Ini tahun 3 Hijriah, ya. 700 yang berangkat dengan anak-anak orang tua. Ada yang memperkirakan paling banyak 2000. Jadi 2 Hijriah 1000, 3 Hijriah 2000. 5 Hijriah, ya, 5 Hijriah terjadi perang Khandaq, perang parit. Tapi kaum muslimin bertahan di dalam kota Madinah. Ada orang Yahudi di situ, Yahudi Bani Kainuka, yang nanti berkhianat. Sisa satu Yahudi, Yahudi lain sudah diusir. Madinah dikepung. 10.000 pasukan disebut Al-Ahzab, ya, pasukan koalisi, pasukan sekutu. Kenapa disebut Al-Ahzab? Perang Badar, perang Uhud, perang orang Quraisy dengan kaum muslimin. Tapi perang Khandaq, perang Yahudi bergabung dengan Quraisy dan suku-suku Arab yang membenci Islam. Karena disebut perang Khandaq. 10.000 berangkat dengan keyakinan Madinah pasti hancur dan di bumi hanguskan. Tapi begitu masuk Madinah terperanjat karena ada parit. Siapa yang membuat parit itu? Ada ingat? Sahabat Salman Al-Farisi. Ketika Rasulullah, ya Salman, ketika Rasulullah bercerita, musuh diinformasikan 10.000. Mereka menyerang kita. Apa yang harus kita lakukan, kata Rasulullah? Menyongsong mereka di luar tidak populer lagi. Karena perang Uhud, ya, perang Uhud itu idenya, ide pemuda-pemuda. Nabi waktu itu mengatakan kita bertahan saja di lorong-lorong Madinah. Mereka masuk kita serang. Kata para pemuda, Rasulullah, kita harus tunjukkan kekuatan kita. Maka Nabi Muhammad mengikuti kata-kata para pemuda. Ada tokoh-tokoh tua yang mendatangi anak muda itu. Dia bilang, kalian keterlaluan mendesak Rasulullah. Mereka menyesal, lalu mereka datang, ya Rasulullah, kami ikut saja apa yang Rasulullah katakan. Rasulullah sudah pakai baju perang, sudah ada pedang, sudah ada tombak, sudah ada panah. Kata Rasulullah, pantang bagi seorang Rasul ketika dia sudah siap berperang untuk dia mundur. Nah, maka terjadi perang Uhud. Maka ketika perang Khandaq, tidak ada yang menawarkan lagi kita songsong mereka di luar. Tidak ada. Semua terdiam. Bagaimana ini? Salman bilang, ya Rasulullah, izinkan saya melakukan survei. Dia seorang teknokrat. Dia pergi naik kuda, dia keliling kota Madinah. Lalu dia buat sketsa. Dia sampaikan, kalau kita sekarang presentasi. Kata Salman, ya Rasulullah, inilah kondisi Madinah. Ini ada gunung, ya, di belakang ada lorong kecil, di situ ada Bani Kainuka. Di depan ini mereka masuk satu-satunya lewat pintu nih ya Rasulullah. Jadi saya usul gali lubang saja ya Rasulullah. Gali lubang saja, dia bilang. Saya lihat itu pernah terjadi dalam peperangan di Persia. Maka Rasulullah menggali, singkat cerita, kapan-kapan kita ceritakan ya. Jadilah perang, jadilah parit yang besar. Siapa yang masuk itu tidak bisa naik lagi. Ya, dan Nabi ikut menggali juga. Yang lompat berapa kali kuda hebat pun terjerembab. Ada yang sempat berhasil, tapi nanti dibunuh oleh Sayyidina Ali. Nah, perang Khandaq ini berapa jumlah kaum muslimin? Yang ngepung 10.000. Ya, kaum muslimin di dalam kota Madinah, ya 5.000-an paling, ditambah orang Yahudi. Perang terjadi tahun 5 Hijriah. Tahun 6 Hijriah, Nabi bermimpi melaksanakan haji pakai ihram. Lalu sahabat senang, ya Rasulullah, ayo kita lakukan. Maka Nabi berangkat. Terjadi perjanjian Hudaybiyah. 1.400 orang. Berapa jumlah kaum muslimin?
Ya, paling kan yang tinggal di Madinah. Tadi ya masih sekitar antara 5 ribuan. Kemudian tahun 7 Hijriah, Nabi melaksanakan umrah, namanya umrah qada. Karena sudah ada perjanjian Hudaybiyah. Sudah ada perjanjian Hudaybiyah, artinya Nabi sudah bisa masuk kota Mekah. Tapi di Mekah masih banyak berhala di sekitar Ka'bah. Tapi Nabi waktu haji qada itu, umrah qada itu, Nabi mengirim 200 sahabat berpakaian lengkap dengan pakaian perang, mendahului. Sampai di Mekah terkejut penduduk Mekah di perbatasan. Apa-apa nih? Kita sudah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Mengapa kalian pasukan? Kata mereka, kami tidak untuk perang. Sebentar lagi kepala negara Madinah mau datang. Kami mengamankan. Nah, karena Nabi tahu orang Mekah bisa berkhianat. Jadi Nabi unjuk kekuatan. Para sahabat menaruh senjata di luar kota. Mereka menunggu Nabi datang. Nabi datang. Terdengar suara labbaik Allahumma labbaik. Kuping orang kafir panas. Berhala masih banyak, Pak. Itu tahun 7 Hijriah. Nabi tawaf, berhala masih banyak. Berapa yang datang? 2000. Tahun 7. Tahun 8 Hijriah, Fathul Mekah. 10.000. Dari mana jumlah 10.000 itu? 10.000, Pak. Kaum muslim. Sejak perjanjian Hudaybiyah itu, umat Islam terus bertambah. Ya. Nabi mengirim surat ke berbagai penguasa-penguasa. Ketika Fathul Mekah, Nabi waktu itu baju perang. Jadi ada yang, mohon maaf ya, karena tidak belajar sungguh-sungguh syirah, mereka bilang waktu Fathul Mekah Nabi umrah. Tidak, karena Nabi baju perang. Gimana Nabi mau umrah? Nabi bawa pedang, bawa senjata. Nabi masuk Mekah tidak umrah. Beliau memimpin pasukan dan nyaris tidak ada pertempuran darah. Ya, kecuali perlawanan anaknya Abu Jahal, Ikrimah, terhadap Khalid bin Walid. Ya, ada sedikit yang tewas, tapi yang lain lari. 10.000. Baru itu bulan Ramadan. Tanggal 6 Syawal, Nabi masih di Mekah. Tanggal 6 Syawal, Nabi menuju Hunain. Nah, terjadi perang Hunain di Taif. Di sana Nabi 18 hari mengepung benteng Taif, suku Hawazin. Ya. Berapa pasukan yang ikut Nabi? 12.000, Pak. Dari mana 2.000-nya? Orang Mekah yang masuk Islam. Yang sebagian juga ya baru tertarik Islam. Perang Hunain ini, pasca perang Hunain terjadi pembagian ghanimah di Ji'ranah namanya. Ji'ranah, tempat miqat, ya. Ji'ranah itu di situ Nabi nanti membagi ghanimah. Nanti ada cerita sendiri. Bisa menangis kita kalau dengar cerita Ji'ranah ini. Bagaimana Nabi diomongi oleh orang-orang Ansor ya. Oh, Nabi udah ketemu saudaranya lupa kita. Nabi dulu kita yang bantu dia, sekarang begitu dia udah berkuasa dia bagi dengan sanak familinya. Banyak kisah itu. Nanti ketika Nabi berbicara, subhanallah, kita sendiri bisa nangis ya. Ji'ranah itulah baru Nabi memakai baju ihram. Beliau mandi baju ihram, baru beliau masuk Mekah untuk melaksanakan umrah. Umrah ketiga. Umrah pertama Hudaybiyah, umrah kedua umrah qada 7 Hijriah, tahun 8 Hijriah Nabi melaksanakan umrah ya yang ketiga. Baru Nabi pulang ke Madinah tahun 8 Hijriah. 12.000. Tahun 9 Hijriah Nabi tiba-tiba mengumumkan habis sholat subuh, panas terik luar biasa sedang terjadi di kota Madinah. Kalau panas terik, kurma berbuahnya bagus. Sebentar lagi panen. Tapi subuh itu Nabi bilang, Allah memanggil kita untuk jihad. Karena ada pasukan Romawi yang direncanakan akan menyerang sampai ke Mekah, Madinah. 100.000 lebih pasukan Romawi. Sedang bermarkas di Gaza, Palestina.
Nabi bilang sekarang diminta untuk kita bersiap-siap. Itu namanya persiapan perang Tabuk. Pernah dengar ya? Perang Usrah, perang yang sangat berat. Satu unta dinaiki 18 orang bergantian. Ya, perang Tabuk itu dahsyat. Kurma hanya diisap-isap. Ya. Perang Tabuk. Berapa yang ikut? 30.000. Dari mana? 30.000. Ya. Setelah perang Tabuk nanti tidak terjadi karena Raja Heraklius mengirim utusan. Ya. Coba kamu tengok kaum muslimin di mana? Mereka di Tabuk. Kata Raja Heraklius, ini bukan manusia. Bagaimana mungkin mereka bisa menembus padang pasir yang panas? 30.000 orang berani menghadapi medan yang berat. Ular-ular padang pasir saja semua masuk ke dalam tanah. Banyak burung terbang tiba-tiba terjatuh karena panasnya hari itu. Lalu kata utusan-utusan Heraklius, kan 30.000. Mereka kan bisa berbaur juga karena mereka sebagian orang Arab. Mereka bilang, Tuhan, ini pasukan yang mencari mati. Tiba waktu tertentu mereka berdiri, lalu ada yang bertakbir, ruku dan sujud. Itu yang dilihat, sholat. Mereka di pojok-pojok membaca Al-Quran. Tidak seperti kita, mabuk-mabukan, nari-nari, ya kan? Minum hamar, bakar mercon, ya, api unggun. Kata Heraklius, kalau begitu kita mundur saja. Maka perang Tabuk itu 50 hari, 15 hari perjalanan, 20 hari berada di Tabuk, 15 hari pulang. Tidak bawa ghanimah, tidak bawa kemenangan apa-apa. Apakah kaum muslimin sedih? Tidak. Kaum muslimin justru bangga. Karena mereka ya sesungguhnya sudah meraih kemenangan. Selama 20 hari Nabi di Tabuk, berdatangan utusan. Yang dulu tunduk dengan Romawi, mereka bilang, selamat tinggal Romawi, kami mau bersama kaum muslimin. Maka seluruh jazirah Arab sebagian besar waktu itu sudah di bawah kaum muslimin. Tahun 9 Hijriyah, 30.000. Tahun itu juga disebut Amul Wufud, tahun delegasi. Karena itu kalau nanti kita ke umrah ya ataupun haji, ada satu tempat di dalam Raudah ada 6 tiang. Salah satu tiang ada tulisan ya Ustuwatu Wufud, tiang Wufud. Disitulah Nabi bersender menerima utusan-utusan. Jadi dulu pohon kurma, ya, Nabi menerima utusan-utusan. Maka tahun 10 Hijriah Nabi mengumumkan haji wada, 140.000 yang ikut. Pertanyaannya, mengapa demikian? Terjadi peningkatan yang fantastis. Jawabannya, karena Nabi tidak menegakkan Islam dengan pedang, sekalipun ada perang. Tapi Nabi menegakkan Islam dengan menundukkan hati lewat akhlakul karimah. Lewat akhlak. Kalau kita lihat Fathul Mekah, Nabi mengumumkan pengampunan massal. Jadi akhlak ternyata adalah kunci yang menjadikan Islam itu berjaya, menjadikan Islam itu ya diikuti oleh seluruh penjuru karena akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kalau kita baca Quran, Allah memuji banyak nabi dan rasul, tapi khusus Nabi Muhammad Allah memuji wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat 4. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang lebih. Akhlak inilah yang hari ini hilang di Indonesia. 81 tahun kita merdeka, ditegakkan oleh orang-orang yang berakhlak. Kemerdekaan ini kan bukan diraih dengan hadiah. Kemerdekaan ini diraih dengan perjuangan oleh manusia-manusia berakhlak. Maka muncul pahlawan-pahlawan besar di Ponorogo, ya, Pangeran Antasari, Imam Bonjol, ya, Sudirman yang kemudian. Tadi saya memberi sambutan pembukaan diklat, ya, banyak pejabat saya sebutkan dulu Imam Bonjol di Ponorogo. Terus saya bilang,
pahlawan paling banyak di Indonesia itu berasal dari Aceh. Coba ke Jakarta, lihat jalan paling banyak di Jakarta nama pahlawan Aceh. Jalan Iskandar Muda, Panglima Polem, Cut Mutia, Teku Umar, Cut Nyadin. Ini fakta bahwa Aceh itu berperan besar dalam meraih kemerdekaan. Kalau tidak mungkin dihargai para pahlawan-pahlawan tadi. Dan mereka orang-orang berakhlak, berkarakter semua. Nah, mereka yang memperjuangkan bangsa ini. Nah, tapi sekarang kita dipimpin oleh sebagian besar orang-orang yang tidak memiliki akhlak lagi. Pemimpin ya yang tidak pernah memikirkan rakyatnya. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Nah, karena itu Nabi Muhammad adalah teladan kita. Karena beliau meminta kita untuk memulai Islam ini dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah bagi yang pejabat, ya gunakanlah jabatannya ya untuk menegakkan keadilan, ya. Tidak merampas yang bukan miliknya. Nah, bagi kita rakyat kecil ini ya akhlak-akhlak keseharian. Kadang-kadang ada yang minum air mineral ini, begitu minum dilempar saja. Itu tidak berakhlak. Ya, tisu dibuang saja. Ahli hisab. Jamaah sebagai penutup ya. Di dalam surah Al-Qari'ah ya kalau tidak salah, Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, sebesar jarah, itu tetap akan Allah balas. Demikian keburukan, sebesar jarah pun keburukan yang kamu lakukan, Allah akan balas. Di akhirat nanti ada padang mahsyar, pengadilan. Kita minta jangan dihisab ya, mudah-mudahan. Panjang pengadilan padang mahsyar itu, sampai keringat kata Rasulullah bercucuran. Masuk ke dalam bumi hanya beberapa hasta lalu dia naik. Ada yang orang keringatnya kata Rasulullah sampai batas lutut, ada yang sampai batas pusat, ada yang sampai dada, ada yang keringatnya sampai di leher, di mulutnya, ada yang minum keringat. Lama pengadilan itu. Karena Allah gelar semua. Termasuk mereka-mereka yang buang-buang sembarang ini juga digelar. Ya. Begitu terjadi banjir misalnya di satu wilayah, keluarkan pengumuman nanti di padang mahsyar itu, ini banjir di kampung ini akibat sampah menumpuk. Siapa pelakunya? Faisal Adriansah, keluar nama saya. 100 kali lempar sampah sembarangan sehingga terjadi penumpukan. Jadi jangan dianggap ini persoalan kecil. Ini akan Allah tanya sekecil apapun keburukan yang kita lakukan. Nah, maka mulai dari diri kita yang kecil-kecil ya, setelah acara pengajian ya kita ambil, kita rapikan, itu bagian daripada akhlakul karimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Faizal yang sudah memberikan secara singkat sirah nabawiyah sangat singkat, karena kalau mau seperti Ustaz bilang tadi, kalau mau dikaji secara detail kita butuh waktu yang sangat khusus dan mungkin berbulan-bulan. Baik, karena kebiasaan kita ada diskusi, walaupun waktunya tinggal sedikit lagi, mungkin kita buka untuk 2 orang penanya saja. Kalaupun ada nanti lebih dari 2 penanya, kita boleh nanti secara daring saja. WA ke saya, nanti saya WA ke Ustaz, nanti jawabannya saya kirim balik, apakah ke grup atau ke Japri. Mungkin 2 orang penanya yang secara langsung kami persilakan, ada? Ya. 1 orang lagi? Ya, oke. Ustaz dulu mungkin, Pak Junaidi, nanti baru ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini apa? Dari awal sampai terakhir nih tadi.
cuman enggak. Hah? Ya, awal tadi masalah cerita Nabi Ismail ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar. Uh, yang timbul tanda tanya apakah keluarga Nabi Ibrahim itu yang pertama yang menempati Mekah atau ada penduduk lain sebelum banjir, Ustaz? Nah, itu satu. Yang kedua, yang terakhir tadi, cerita terakhir, Ustaz kan, kenapa kita orang yang beriman tapi tidak berakhlak gitu. Nah, ini singkatnya gitu. Sementara kalau kita lihat negara-negara kafir yang tidak beriman, secara lahir kita lihat hatinya memang kafir kan, karena tidak beriman. Tapi mereka seperti nampak secara lahir berakhlak. Nah, itu penyebabnya mungkin Ustaz bisa jawab. Demikian. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin disclaimer sedikit nih. Ini contoh topik nih. Tapi dan bisa nilai waktu, tapi ini paling tidak ini jadi ribbon untuk kita semua. Beberapa hari yang lalu saya lihat kayak monitor BMKG. Samudra India lepas pantai Sumatera, angin barat itu begitu kencang. Kenapa? Karena saya jaga dari pagi ke sore. Ini angin ini kok terus nih dari Samudra India. Kemudian besoknya di sekitar Bengkulu atau Mentawai selatan Mentawai, anginnya mulai berputar seperti November 2000 tahun lalu yang menyebabkan banjir gitu ya. Pertanyaannya, kalau gempa kan bisa diprediksi jauh-jauh hari walaupun tidak bisa dipastikan tanggalnya. Pertanyaannya, apakah gejala-gejala alam seperti angin berputar ini, apapun namanya itu, siklon lah bukan, bisa diprediksi atau bahkan lebih cepat gitu? Karena saya lihat dari hari ke hari ini, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Dia bergeser ke lari ke Malaysia dan Thailand. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedua, Ustaz Zofan, beliau kebetulan kerja di BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mungkin langsung, Ustaz. Ya, baik, makasih. Ini memang sering bersama saya beliau ya. Jadi siklon Senyar yang terjadi November 2025 yang lalu itu tidak pernah menyapa Indonesia. Jadi dia tiba-tiba berada di Selat Malaka, lalu dia berputar dan membawa awan-awan tebal sehingga Sumatera menjadi hujan sampai 5 kali lipat dari biasa. Tentu Allah yang melakukan ini. Ya. Jadi kalau bicara siklon Senyar ya, yang namanya angin, itu Allah yang berkuasa. Mudah-mudahan besok tulisan saya keluar di Serambi ya, saya menulis tentang memahami pola gempa bumi. Ya, karena gempa baru saja di NTT, sebelumnya di Mindanao besar ya bulan Juni. Lalu setelah Mindanao Venezuela dulu, Mindanao, lalu kemudian NTT ya. Nah, ya nanti baca saja kalau tulisan saya keluar di Serambi ya. Artinya bumi ini memang lapisan-lapisan. Nah, intinya saya mengatakan di situ, ilmu pengetahuan tidak bisa menghentikan gempa. Yang bisa menghentikan gempa hanyalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Ilmu pengetahuan itu hanya memberi informasi ya tentang paling bisa mengurangi risiko gempa, jangan terlalu banyak yang mati, gedung-gedung evakuasi, tapi menghentikan gempa hanya Allah. Karena itu di tulisan saya itu, pendekatan religius harus kita lakukan, karena setiap ada gempa besar itu ada bagian bumi yang kosong seperti puzzle, maka ada gerakan-gerakan lempeng lain yang menutupi yang kosong itu. Setiap gerakan itu pasti gempa, dan ilmu pengetahuan tidak tahu di mana lagi gempa ini. Jadi setelah gempa NTT akan ada gempa besar lagi. Gempanya bisa dalam waktu dekat, bisa dalam waktu yang lama, tapi itu semua urusan Allah.
Karena itu bicara bencana gempa itu tidak bisa dari aspek ilmu pengetahuan saja, karena ilmu pengetahuan sangat lemah. Ya, jadi angin tadi berdoa saja, mudah-mudahan Allah pindah. Karena itu Nabi kalau lihat awan tebal hitam, beliau pucat, kata Aisyah. Ya, karena Nabi mengingatkan musnahnya kaum Ad itu awan. Mereka menyangka hujan turun, tapi tiba-tiba angin kencang, puting beliung memusnahkan mereka semua. Jadi kalau ada yang begitu, Nabi suruh doakan, Allahumma saiban nafi'an. Ya Allah, datangkan ini menjadi kebaikan. Ya kalau kita lihat ada angin kencang, kita bawa mobil, doa saja. Ya Allah, berikan kebaikan, berikan kebaikan. Oke, kapan-kapan diskusi itu ya. Pertanyaan Pak Junaidi, apakah ada penduduk sebelum Nabi Ibrahim dan Ismail lah? Tentu ada, yaitu Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu Allah turunkan ke bumi pertama di India katanya ya. Menurut sebagian pendapat. Siti Hawa di Jeddah. Karena itu Jeddah itu jidah, nenek. Nabi Adam mencari istri. Belum ada handphone. Kalau ada handphone kan enak. Ya kan? Sherlock, di mana lokasi gitu kan. Bayangkan ini dua manusia di atas muka bumi saling mencari. Lalu Allah pertemukan di padang Arafah di atas sebuah bukit namanya Jabal Rahmah. Itulah cikal bakal manusia di Mekah. Mereka kemudian bergerak sampailah mereka ke Mekah hari ini. Lalu Nabi Adam ya beribadah. Menurut para ulama ya beliau tetap melakukan tawaf sampai anak keturunan beliau ada, dibangun juga Baitullah di lokasi di mana Baitullah sekarang. Jadi Baitullah yang kita hari ini lihat itu Baitullah tempat malaikat dulu tawaf. Itu tempat Nabi Adam dan keturunannya tawaf sampai terjadi banjir Nabi Nuh. Setelah semua lenyap, Nabi Ibrahim yang menemukan Google Map pertamanya. Ya, tentu Allah yang beritahu lewat surah Ibrahim ayat 37 jadi inda baitikal muharram. Ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi jijarin. Tuhan, aku titipkan sebagian keturunanku di lembah yang nggak ada tanam-tanaman, nggak ada kehidupan, siapapun di sana pasti mati. Inda baitikal muharram, tapi di dekat rumahmu ya Allah. Baitullah. Maka di situ Nabi Ibrahim. Jadi jawabannya sudah jelas. Ada keturunan Nabi Adam. Nah, pertanyaan yang kedua ini ya. Kenapa? Kenapa kita kaum muslimin ini ya? Kita disuruh berakhlak, tapi kita sendiri yang melanggar akhlak kan gitu. Yang memberi contoh tidak baik. Coba lihat lampu lalu lintas itu. Pada saat di situ tidak ada lagi yang kenal warna. Buta warna semua. Itu satu contoh saja ya. Kenapa orang luar negeri gitu ya. Jadi indeks persepsi korupsi yang disusun oleh lembaga internasional, lembaga transparansi korupsi dunia itu 180 negara indeks korupsinya bukan koperasi ya, indeks korupsinya itu dinilai yang paling bersih nomor 1, yang paling jelek nomor 180. Indonesia nomor berapa? Indonesia nomor 109. Memang masih ada di bawah kita ya, tetapi menyedihkan. Indonesia nomor 9. Sementara yang nomor 1 Denmark, Finlandia, negara-negara Skandinavia ini. Singapura itu nomor 3. Selandia Baru ya nomor 4. Norwegia nomor 5, Swedia nomor 6 ya. Swiss juga masuk ya. Jadi Indonesia nomor 109. Untuk naik ke atas berat memang ya. Nah, bulan Agustus ini negara yang merdeka, Bapak tahu? Yang merdeka 17 Agustus 1945 Indonesia. Yang merdeka 15 Agustus 1945 Korea. Korea baru merdeka perang saudara. Sehingga mereka hidup pernah dalam kelaparan. Itu sebabnya orang Korea kalau kita sudah kenal, ketemu dia pasti tanya, Anda sudah makan? Ayo kita makan. Itu orang Korea.
Waktu saya cerita ini di kampus Darussalam, ada seorang dosen cerita, Ustadz, di kampus lagi ada orang Korea, lagi dosen Korea sedang belajar di situ juga. Nah, setiap dia menjadi dosen tamu, setiap dia ngajar, dia bawa Tupperware pagi, dia isi dengan kue di Darussalam tuh penuh. Lalu dia bawa. Sebelum dia mulai ngajar, dia tanya siapa yang belum makan. Kasih. Korea. Apa yang terjadi? Korea 81 tahun juga merdeka. Korea Utara, Korea Selatan, dua-duanya negara hebat. Ya. Siapa yang merdeka bulan Agustus? Malaysia, 31 Agustus 1957. 12 tahun setelah Indonesia, Malaysia merdeka. Baru merdeka, Malaysia teriak, tolong bantu kami kurang cikgu. Maka guru dikirim dari Aceh, dari Riau, Padang. Tapi kemudian Malaysia menyekolahkan anak-anaknya ke seluruh dunia. Sekarang dia nggak butuh kita. Singapura yang nomor 3 paling bersih di dunia dari indeks persepsi korupsi, merdekanya 20 tahun setelah kita. 9 Agustus 1965. Kita 81 tahun. Apa yang terjadi, Pak? Boleh saya keluarkan uang, bukan untuk dibagi. Tamsil saja. Untuk memberikan pemahaman kepada kita, Islam dan umat Islam itu dua hal yang berbeda, seperti dua sisi mata uang. Islam itu nilai, ajaran, mulia, ya'lu yu'la alaih, tinggi. Tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya, itu Islam. Islam dan umat Islam berbeda. Bisa dipahami, Islam dan umat Islam berbeda, tapi tidak bisa dipisah seperti uang ini. Ketika uang ini gambar Soekarno-Hatta, lalu gambar penari, maka dimanapun uang ini bernilai. Maka Islam menjadi mulia kalau orang Islam mengamalkan Islam. Tapi kalau fotonya foto Pak Faisal dan Pak Safwan, maka tidak ada nilai. Itu yang terjadi hari ini. Umat Islam tidak mengamalkan Islam. Islamnya mulia, Pak. Jadi kalau kita amalkan Islam, maka kita punya nilai. Kenapa Islam dimuliakan? Kenapa Nabi Muhammad dalam waktu cepat sampai 140.000? Karena memang Islam dan umat Islam itu, ya, walaupun berbeda tetapi klop, ya. Nah, jadi kalau fotonya ini foto saya dan Pak Junaidi, maka tidak laku dimanapun. Maka kira-kira tamsilnya seperti itu. Ini introspeksi untuk kita. Jadi kita tidak cukup hanya ibadah makdoh, sholat, datang ke masjid, ya. Tapi kita dalam kehidupan harus menjadi bukti. Berlalu lintas kita juga harus tertib, ya kan? Karena itu saya kalau goes, Pak sini tahu ya, saya berhenti itu. Saya berhenti, Pak. Saya naik Honda aja ke kantor itu pagi pun, saya berhenti, orang terus saja. Waktu saya berhenti itu, Pak, saya sebenarnya sedang berdakwah. Bapak tidak percaya? Kalau Bapak waktu itu lewat, pasti ada perasaan dalam hati Bapak. Oh, mak berhenti dia, saya enggak. Saya udah dakwah itu. Saya enggak dengan ucapan, dakwah dengan perbuatan. Ya. Dan Islam masuk di Indonesia, Pak, dakwahnya itu juga dengan perbuatan. Tidak mungkin kan ada ulama dari Arab datang ke Indonesia lalu tiba-tiba berdakwah. Siapa yang mau dengar? Waktu itu di Indonesia kan agama lain. Jadi bagaimana Islam masuk di Indonesia? Ada 3 teori, Pak. Ini tambah sedikit boleh ya? Kata para ahli, Islam masuk di Indonesia pertama lewat akhlak para pedagang. Tidak ada itu ceramah-ceramah seperti ini. Karena agama lain. Agama lain hebat di Indonesia ini. Buktinya banyak candi-candi kan. Jadi Islam datang lewat pedagang. Pedagang kenalan warga Arab. Ya. Jualannya apa? Habatus sauda, makjun, ya kan? Obat-obat tuh kan, madu, ya, minyak zaitun. Pedagang sama orang-orang Aceh nih, orang-orang Arab ini, sekalian mereka berdakwah, ya. Karena sejak zaman Utsman itu banyak ulama dikirim, kata Hamka, ulama-ulama yang sampai ke Aceh itu sejak zaman Utsman. Mereka singgah di Perlak, singgah di Pasai, singgah di
di Banda Aceh, di Kutaraja, dagang, ketemu orang Aceh yang bukan Islam, ketemu dagang biasa. Orang Islam dagang langsung bilang, ini ada cacat sedikit, karena kan mereka bawa ini permadani dulu kan, hambal itu kan dari sana, dari Syam. Ini cacat sedikit, jadi harganya kurang. Mereka bingung kan, ini jujur kali orang ini jual. Tiba-tiba ada yang azan. Dulu kan tapak-tapak saja sholatnya, ngelompok. Kata yang jualan ini, nanti transaksinya kita lanjutkan ya. Kenapa? Saya sudah harus melaksanakan sholat. Sikit lagi lah, kata yang orang non muslim ini kan, orang Aceh misalnya waktu itu. Sikit lagi selesai. Enggak, saya lebih penting memenuhi panggilan Tuhan saya. Kalau gitu kita batalkan. Enggak apa-apa dibatalkan. Karena keuntungan yang saya dapat dengan Tuhan jauh lebih besar keuntungan yang saya peroleh kalau saya melakukan sholat. Bingunglah orang ini kan. Ditengoknya aneh kali orang-orang Arab Islam ini, ya kan? Dari situ mereka mulai kenal apa itu Islam. Akhirnya para pedagang mulai masuk Islam. Pada masa itu mulai dukun-dukun, Pak. Zaman dulu itu kan pakai dukun-dukun tuh. Ya, sekarang ada tapi sedikit. Jadi ada yang gatal-gatal datang kasih obat, habatus sauda, apa segala minyak sembuh, ya. Ada yang kesurupan sembuh. Anaknya raja waktu itu yang bukan Islam, ada yang kesurupan karena menolak pangeran yang hebat, ya kan? Semua dukun-dukun tidak ada yang nyembuhi. Mereka bilang, Pak Raja, ada orang-orang Arab itu, mungkin mereka itu bisa, karena ilmu tabib juga ada. Oh boleh panggil, datang orang Arab, orang Islam. Ini jin, gampang ini. Baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jinnya terkapar semua. Rajanya terus bilang, apa yang kamu baca tadi? Dijelaskan. Akhirnya raja masuk Islam. Begitu raja masuk Islam, ini teori kedua kata para ahli. Teori pertama pedagang, teori kedua adopsi namanya, lewat kekuasaan. Raja umumkan, rakyat masuk Islam semua. Aku Islam. Kalau tidak kalian bukan rakyatku. Islam semua. Yang ketiga kata para ahli, ya, Islam masuk di Indonesia lewat jihad fisabilillah. Ketika Belanda datang, Pak, yang berani melawan kan orang Islam, Pak. Siapa yang mengingkarin ini? Semua pejuang-pejuang sebagian besar itu kan yang berteriak Allahu Akbar, jihad fisabilillah kan kaum muslimin. Ini menggetarkan Nusantara. Maka ada beberapa wilayah di Nusantara yang akhirnya mereka berpihak kepada Islam. Jadilah Islam. Akhlak ternyata. Ya kan? Ceramah seperti ini tidak penting, Pak. Ceramah seperti ini sekali-sekali saja. Yang penting setiap kita berdakwah dengan akhlak tadi. Ya. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata yang salah dan silap ya, mohon dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dilapori polisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.